semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Jumat 9 September 2022 dalam pekan biasa ke-23 tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6, ayat 39 sampai dengan 42. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, ungkapan orang buta menuntun orang buta yang disampaikan oleh Tuhan Yesus merupakan kritikan melawan orang-orang Farisi, sekaligus sebagai peringatan terhadap para pengajar palsu dalam jemaat pengikut Kristus saat itu. Poin penting yang digarisbawahi oleh Tuhan Yesus ialah nilai kerendahan hati seorang murid. Pengajar iman Kristiani yang sejati akan selalu menjadi seorang murid dari sang guru. Ia tidak berusaha mengubah ajaran Tuhan Yesus, sang guru utama, dan tidak berusaha melampaui setiap ajarannya. Gambaran mengenai selumbar dan balok digunakan untuk menghindarkan para pengikut Tuhan Yesus dari kebiasaan membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain dan mengadili pihak lain sesama mereka. Tuhan Yesus bukan menempatkan tindakan mengadili sesama manusia secara semena-mena ini sebagai tindakan kasih, seperti saran, kritik, atau teguran yang membangun. Tuhan Yesus menempatkan perkara selumbar dan balok ini sebagai teguran bagi disposisi batin orang-orang munafik yang dibutakan oleh dosa-dosanya sendiri, sehingga mereka lebih senang menonjolkan kelemahan orang lain. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, kesombongan adalah akar dari semua dosa. Orang sombong dibutakan oleh pikiran dan hatinya yang picik. Orang-orang semacam ini akan lebih teliti melihat kesalahan sesamanya, terlebih yang dianggap musuh atau kompetitornya. Namun, mereka abai melihat kesalahannya sendiri yang seringkali lebih besar. Pribadi yang demikian dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan persaudaraan. Apalagi jika pribadi itu adalah seorang pemimpin, ia akan menuntun anak buah, murid, ataupun pengikutnya ke jalan sesat. Hanya pertobatan sejati dan pengalaman titik balik yang dapat mengubah hati dan perilaku kesombongan. Maka menjadi tugas kita sebagai murid Kristus yang diutus mewartakan kasih Allah untuk ikut memelihara nilai kerendahan hati yang Tuhan Yesus tanamkan dalam hati kita melalui ajaran-ajarannya. Semoga roh kerendahan hati memampukan kita menjadi pribadi yang tulus dan setia, meskipun banyak godaan seringkali mengajak kita untuk menjadi tinggi hati.
Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Rahim, terima kasih atas sabda-Mu yang menyadarkan kami untuk mawas diri dalam bersikap terhadap sesama. Bantulah kami agar bijaksana memandang kekurangan orang lain sebagai sarana untuk merefleksikan diri. Tuhan, sempurnakanlah kodrat kami, sebab Engkaulah Tuhan yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin.